Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Bener-bener deh, seharusnya di pertandingan derby kemarin itu, Milan punya kapten dan pelatih yang bisa mengingatkan seluruh awak tim ya untuk bermain dengan tenang, tidak terlalu mengambil risiko yang berlebihan, karena setelah pertandingan derby, Milan masih punya rangkaian pertandingan lainnya yang tidak kalah penting, apalagi tepat setelah derby akan menghadapi Juventus. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dan gue yakin sih teman-teman pasti dalam keadaan sehat yang teramat sangat. Aduh, malah gua nih yang baru sempet bikin konten setelah Selasa dini hari nonton derby, mencekam, berakhir dengan euforia. Ya kan setelah itu gue harus kembali ke kenyataan ya, harus kembali kerja kantor dan baru sempet bikin konten Selasa malam dan upload di hari Rabu. Akan tetapi apapun itu, gue ingin memberikan selamat kepada teman-teman. We are the champion teman-teman, Campione de Italia. Aduh, gila, betapa kita harus bersyukur teman-teman. Tim kesayangan kita semua teman-teman, Inter meraih Scudetto ke-20 ya, meraih bintang kedua di pertandingan derby. Dan ini adalah kemenangan derby kita yang ke-6 secara berturut-turut. Gokil. Menurut gua ini adalah momen yang sangat amat unik dan sulit banget terulang. Makanya sudah layak dan sepantasnya kita sangat amat bersyukur mendapatkan kesempatan ini. Pertandingan derby Selasa dini hari yang lalu, skor akhirnya sesuai dengan jumlah bintang masing-masing ya. Skor 1-2 karena Milan bintangnya 1, Inter bintangnya 2. Tetapi yang lucu teman-teman, di derby kali ini yang jadi tuan rumah adalah Milan ya. Jadi yang membayar sewa stadion adalah Milan, tetapi yang menggunakannya untuk berpesta adalah Inter. Untuk jalannya pertandingan sendiri, menurut gua Inter relatif mengontrol pertandingan ya, walaupun lebih banyak bertahan. Dan di 10 menit terakhir, aduh itu mencekam banget. Di babak pertama, kedua tim bermain terbuka, saling balas-membalas peluang. Milan memiliki 2 peluang emas ya, 2 shot on goal dari Leao dan Calabria. Mereka memang lebih banyak mengambil inisiatif serangan, tetapi justru yang mampu mencetak gol Inter bermain jauh lebih efektif ya. Di menit 18, sepak pojok dari Di Marco disundul oleh Pavard ya, menjadi asis bagi Acerbi yang tidak terkawal sama sekali. Menurut Simone Inzaghi, saat sesi konferensi pers, anak asuhannya memang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengasah strategi bola mati termasuk corner, karena melihat bahwa pertandingan akan berjalan di bawah guyuran hujan, dan akhirnya benar-benar terpakai saat pertandingan. Gokil, Inzaghi sangat memperhatikan detil pertandingan teman-teman. Untuk Inter sendiri di babak pertama punya 2 peluang super emas dari Lautaro dan Thuram ya. Lautaro cuma berjarak tidak lebih dari 2 meter saja ya dari garis gawang. Tendangannya malah ngaco banget. Sementara Marcus Thuram mendapatkan kesempatan shoot sangat terbuka dari dalam kotak penalti, tapi tendangannya masih melebar. Sedangkan untuk jalannya pertandingan di babak kedua, seperti biasa ya, Inzaghi Ball pasti akan geber di 15 menit awal. Dan di derby kali ini, baru 4 menit pertandingan babak kedua berjalan, Thuram menggandakan keunggulan melalui tendangan dari luar kotak penalti. Nah, setelah gol tersebut teman-teman, gue lihat jalannya pertandingan menjadi monoton ya, sangat amat membosankan, seperti tidak ada gairah untuk mencetak gol lagi bagi kedua tim. Milan juga kayak udah menyerah, sedangkan untuk Inter sudah puas dengan keunggulan 2 gol, cuma mau mempertahankan kedudukan saja. Akan tetapi teman-teman, bukan Inter namanya kalau tidak cari penyakit ya di pertandingan yang sudah sangat amat nyaman. Ini kayaknya pemain Inter ketika pertama kali bergabung tanda tangan kontrak, mereka langsung didoktrin. Inter itu kalau menang harus pakai senam jantung. Kalau nggak pakai senam jantung nggak seru bro. Lo harus bikin para penonton deg-degan. Bisa-bisanya teman-teman 80 menit pertandingan itu kita kayak ngerasa, wah ini mah udah pasti Scudetto banget. Pertandingan udah nyaman banget. Di menit 80 Tomori mencetak gol dan 10 menit berikutnya kita dibuat mencekam, deg-degan banget. Bahkan Milan mendapatkan 2 corner ya di detik terakhir, itu Maignan sampai maju ke depan. Ditambah lagi puncaknya ya, ada drama berujung red card
ini Dumfries dan Fratesi masuk di babak kedua cuma untuk memancing emosi kapten dan wakil kapten Milan ya. Dumfries berantem dengan wakil kapten Milan, Theo Hernandez, dua-duanya kena red card. Lalu kemudian di detik-detik terakhir ya, ketika Milan mendapatkan corner, jujur itu corner bikin deg-degannya setengah mati. Giliran Fratesi yang memancing emosi kapten Milan Calabria sehingga diberikan kartu merah. Bisa-bisanya ya teman-teman, di pertandingan dengan level intensitas seperti derby, malah kapten dan wakil kapten Milan yang tidak bisa meredam emosi, malah mereka yang kena kartu merah. Kalau gua melihatnya, para pemain Milan jauh lebih mati-matian ya di derby kali ini. Mereka bermain jauh lebih serius, menganggap derby ini layaknya partai final, melebihi para pemain Inter. Padahal seharusnya pihak yang menganggap derby ini bagaikan final adalah pemain Inter. Nah ini malah kebalikannya ya, pemain Milan bertarung seakan-akan tidak ada hari esok, tidak ada pertandingan berikutnya. Dan akibatnya teman-teman, Milan akan kehilangan Tomori, Theo Hernandez dan Calabria di pertandingan berikutnya, yaitu ketika melawan Juventus. Milan, mereka saking mati-matian lupa bahwa di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi lawan yang juga berat, Juventus, dan akan kehilangan 3 pemain gara-gara menghabiskan energinya untuk melawan Inter. Padahal di pertandingan tersebut mereka tidak mempertaruhkan apa-apa. Malah Inter yang bermain santai, menguasai jalannya pertandingan dengan kepala dingin dan berujung kemenangan. Bener-bener deh, seharusnya di pertandingan derby kemarin itu Milan punya kapten dan pelatih yang bisa mengingatkan seluruh awak tim ya untuk bermain dengan tenang, tidak terlalu mengambil risiko yang berlebihan, karena setelah pertandingan derby Milan masih punya rangkaian pertandingan lainnya yang tidak kalah penting, apalagi tepat setelah derby akan menghadapi Juventus. Ini kok malah yang kena red card adalah kapten dan wakil kapten. Aduh, Milan. Setelah selesai pertandingan teman-teman, para punggawa Inter ya, dari pemain, staff, semuanya berpesta pora seakan tidak ada lagi pertandingan di hari esok ya, seakan liga sudah selesai. Dan dengan kemenangan ini teman-teman, berarti poin Inter sudah pasti tidak akan terkejar. Bisa dikatakan bahwa perjalanan Inter di musim ini sudah selesai tepat saat Derby della Madonnina. Inter Campione d'Italia musim 2023-2024, Scudetto ke-20, bintang kedua. Tim kesayangan kita membungkus gelar juara saat Serie A masih menyisakan 5 giornata lagi teman-teman. Sangat dominan sepanjang musim ya. Level kita jauh banget di atas rival-rival. Inter di puncak klasemen punya produktivitas gol jauh dibandingkan tim-tim lainnya. Lautaro Martinez calon menjadi top skor liga. Lalu kemudian dari sisi pertahanan kita kebobolan jauh lebih sedikit dibandingkan yang lain. Yann Sommer menjadi kiper yang paling banyak clean sheet di musim ini. Inter di musim ini sudah berada di Capolista sejak pekan ketiga ya, sejak giornata ketiga. Walaupun saat itu masih sering naik turun, akan tetapi sejak giornata 9 kita berada di Capolista dan tidak lagi pernah tersentuh sampai dengan akhir musim ini. Luar biasa teman-teman. Inter sendiri mendapatkan bintang pertama 58 tahun yang lalu, dan akhirnya di musim ini kita secara resmi akan menambah bintang yang kedua. Kita semua menjadi saksi sejarah yang luar biasa hebat. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, catatan menarik dari pertandingan ini teman-teman. Sekarang kita sudah punya senjata yang sangat amat ampuh ya untuk membalas ulti Milan yang biasanya bilang Inter pernah kita bantai 6-0. Udah deh teman-teman, sekarang kalau anak-anak Milan ngatain kita kayak gitu, kita udah punya senjata yang jauh lebih kejam untuk mengulti mereka. Inter mendapatkan bintang kedua tepat di hadapan mereka. Mereka yang bayar sewa stadion, kita yang euforia. Lalu kemudian catatan menarik gue yang kedua, lagi-lagi teman-teman, harapan gue tidak terkabul ya. Inter menang dengan Lautaro mencetak gol dan Yann Sommer clean sheet. Ini udah berapa pertandingan ya? Udah 4 pertandingan gue berharap kayak gini, tidak ada yang tercapai. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga, gue mau salut banget ke Benjamin Pavard. Gokil, menurut gue dia man of the match untuk di derby kali ini. Solid banget bertahannya. Dan bukan cuma solid di belakang ya, Pavard juga memberikan 1 assist untuk Acerbi. Ini berarti teman-teman, Benji ya, walaupun dia belum mencetak gol ketika back-back Inter lainnya sudah mencetak gol, akan tetapi Pavard
Pavard selalu mencetak assist di partai penting. Kemarin di derby dia mencetak assist untuk AS-RB, dan sebelumnya di final Supercoppa Benjamin Pavard juga memberikan assist untuk Lautaro Martinez ya di partai final melawan Napoli. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada rekannya Benjamin Pavard di tim nasional Prancis, Marcus Thuram. Datang dengan ekspektasi besar dari fans Inter ya. Dia menggantikan Lukaku, statusnya bebas transfer, dianggap sering cedera. Dia malah sepanjang musim ini salah satu pemain yang paling sering tampil, mencetak 2 gol ya di 2 derby, dan gol terakhir dia di derby kali ini menjadi penentu kemenangan. Aduh, ini pertanyaannya, dia bakal dijual nggak ya di akhir musim nanti? Lalu kemudian catatan gue yang keempat gue berikan kepada AS-RB dan Calhanoglu yang selama 2 tahun terakhir memendam rasa sakit ya, diejek-ejek fans dan pemain Milan. Akhirnya di derby AS-RB mencetak gol dan Calhanoglu mendapatkan Scudetto di hadapan para fans Milan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ini masih fokus untuk membahas jalannya pertandingan ya. Untuk konten-konten tentang Scudetto ada di berikutnya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan